إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد. Sidang jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas melimpahkan nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Kewajiban kita sebagai hamba-hamba Allah yang telah banyak juga nikmat dan karunia oleh Allah, harus banyak mensyukuri nikmat dengan cara meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menggunakan nikmat di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan umat yang senantiasa istiqamah di dalam menempuh jejak ila yaumil qiyamah. Sidang jemaah rahimakumullah, merupakan tujuan dari pernikahan yang dianjurkan dalam Islam adalah untuk melahirkan generasi yang saleh dan salihah. Dan tujuan yang mulia ini tidak mungkin bisa tergapai, tidak mungkin bisa digapai kecuali menerapkan metode manhaj yang islami, terutama berkaitan dengan perkembangan anak di tengah-tengah keluarganya. Dan Islam, agama kita Islam, telah memberikan petunjuk, telah memberikan suatu pengajaran kepada umatnya sebagai bentuk kepedulian Islam dan perlindungan Islam kepada anak. Jemaah rahimakumullah, ada beberapa hukum yang disebutkan dalam ajaran kita Islam. Bukti bahwasanya Islam adalah agama yang sangat peduli, agama yang sangat memberikan perlindungan kepada anak agar mereka kelak menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, generasi-generasi yang kuat yang mampu untuk mengembangkan dan juga untuk perkembangan Islam itu sendiri. Sidang jemaah rahimakumullah, yang pertama merupakan bukti bahwasanya Islam, agama Islam adalah agama yang sangat peduli dan juga memberikan perlindungan kepada anak. Islam mengajarkan kepada umatnya, seorang laki-laki yang hendak menikah, hendaklah dia memilih calon ibu yang terbaik untuk calon anak-anaknya. Seorang wanita yang hendak menikah, hendaklah dia memilih calon bapak, calon ayah, calon bapak dari calon anak-anaknya, dari laki-laki yang saleh. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, "Takhayyaru linutfikum fankihul akfa." Pilihlah wanita yang terbaik, calon ibu yang terbaik untuk calon anak-anak kalian, maka nikahilah wanita yang baik agamanya, demikian pula akhlaknya. Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita,
ketika seorang laki-laki yang hendak menikah, kata Nabi, hendaklah laki-laki itu memilihkan calon ibu untuk calon anak-anaknya dari wanita yang salihah. Seorang istri, seorang wanita hendaklah memilihkan calon ayah anak, calon ayah, calon orang tua, calon bapak yang terbaik untuk calon anak-anaknya. Maka kata Nabi, fankihul akfa, nikailah laki-laki, kalau perempuan, nikailah laki-laki yang soleh, calon ayah yang soleh, agar anak mendapatkan perhatian, perlindungan, kasih sayang, pengajaran yang optimal. Demikian pula seorang laki-laki pilih calon ibu yang terbaik untuk calon anaknya. Sehingga diharapkan dari ibu yang salihah, dari ayah yang saleh, akan muncul anak-anak yang saleh dan salihah. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, bukti bahwasanya agama Islam adalah agama yang sangat peduli dan memberikan perlindungan kepada anak. Islam mengajarkan kepada para suami sebelum dia melakukan hubungan suami istri, diperintahkan untuk berdoa kepada Allah agar ketika Allah takdirkan seorang anak ini mendapatkan jaminan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari gangguan setan laknatullah alaih. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, "Lau anna hadakum idza ata qala bismillah, Allahumma janibna syaitan wa janibis syaitana ma razaqtana, faqada bainahuma waladun lam yadur musibah." Kata Nabi kita Muhammad SAW, andai saja seorang suami ketika hendak melakukan hubungan suami istri, mereka mau berdoa, Allahumma janibna syaitan, ya Allah, jauhkanlah kami berdua dari gangguan setan. Wa janibis syaitana ma razaqtana, dan jauhkan calon anak yang akan engkau anugerahkan kepada kami dari syaitan. Faqadha bainahuma waladun. Andai saja dari hubungan suami istri itu Allah takdirkan seorang anak, kata Nabi, lam yadurruhu, setan tidak akan bisa menyebabkan anak ini murtad. Berapa banyak mulai kecil Islam, setelah keluar kota dan banyak pengaruh murtad. Atau mungkin mau nikah karena wanitanya dari orang-orang non-muslim sehingga harus murtad. Dan merupakan berkah dari doa ini, kata Nabi kita Muhammad SAW, ketika dari hubungan suami istri itu Allah takdirkan seorang anak ini tidak akan mungkin murtad. Dijamin oleh Allah lewat lisan Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membuktikan Islam sangat peduli. Islam sangat memberikan perlindungan kepada anak. Bahkan jamaah rahimakumullah, Islam juga memperhatikan fasilitas yang akan ditempati oleh sang janin, yakni rahim sang ibu, di mana Islam mengharamkan seorang suami untuk mengumpuli istrinya sedangkan istri dalam keadaan haid ataupun nifas. Mengapa? Karena dikhawatirkan akan membuat anak cacat baik fisik ataupun mentalnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adha, fa'tazilun nisa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhhur." Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang darah haid. Katakan darah haid itu najis dan penuh dengan penyakit. Dan jangan sekali-kali kamu setubuhi istrimu sedangkan istri dalam keadaan haid atau nifas. Ini diharapkan agar anak-anak yang lahir nanti kelaknya, mereka anak-anak yang kuat, yang sehat, yang cerdas. Bukan cacat mentalnya ataupun juga cacat fisiknya. Itu termasuk ikhtiar yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diharamkan seorang suami mensetubuhi istrinya sedangkan istri dalam keadaan haid ataupun nifas. Mengapa? Karena dikhawatirkan akan menyebabkan cacatnya seorang anak baik fisik ataupun mentalnya. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah,
merupakan bukti bahwasanya Islam adalah agama yang sangat peduli dan memberikan perlindungan kepada anak. Islam mengajarkan agar kita menjauhkan wanita-wanita yang hamil dari hal-hal yang berbahaya, terutama hewan yang berbisa. Bahkan kita diperintahkan untuk membunuh hewan yang membahayakan ini. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Imam At-Tirmidzi, dan juga Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, "Uqtulul hayyat waqtulu dzati fiyataini wal abtar fa innahuma yatmisanil basar wa yusqitanil hablah." Bunuh semua jenis ular, terutama ular kobra dan ular hijau. Karena kedua ular ini bisa membutakan mata, bahkan bisa menggugurkan kandungan. Wanita yang rahimnya lemah tidak harus digigit, hanya berpandangan dengan dua ular ini, baik ular kobra atau ular hijau, maka bisa gugur kandungannya. Hanya cukup berpandangan. Membuktikan Islam sangat peduli dan juga memberikan perlindungan kepada anak, sehingga dijauhkan dari semua yang berbahaya bagi seorang ibu yang hamil. Tujuannya agar janin yang ada di dalam rahimnya terjaga keselamatannya. Kemudian yang keempat, jamaah rahimakumullah, bukti bahwasanya agama kita, agama Islam adalah agama yang sangat peduli dan juga memberikan perlindungan kepada anak. Islam menunda hukuman atas wanita yang hamil ketika hukuman itu diterapkan akan membahayakan janin yang ada di dalam rahimnya. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari jalan sahabat Imran ibnu Husain, beliau mengatakan, "Atat imra'atun min bani Juhainah wa hiya khubla minaz zina." Kata Imran ibnu Husain, semoga Allah meridainya, ada seorang wanita dari Bani Juhainah menghadap Nabi kita Muhammad SAW, sedangkan wanita ini hamil dengan sebab perzinahan. Seorang wanita yang sudah pernah menikah dengan pernikahan yang sah, ketika dia berzina, maka hukumannya tidak ada lain kecuali rajam, dilempar batu sampai meninggal dunia. Jadi seluruh ulama kita sepakat, dan hukum ini sudah berlaku mulai sejak zaman Nabi Musa. Dalam kitab Taurat ada, dalam kitab Injil ada, termasuk dalam Al-Quranul Karim. Laki-laki, perempuan yang sudah menikah dengan pernikahan yang sah, kemudian dia berzina, naudzubillah min dzalik, maka tidak ada hukuman lain kecuali rajam, dilempar batu sampai meninggal dunia. Karena hidupnya nggak ada faedahnya. Dia sudah dikasih nikmat, dihalalkan untuk menikahi, ya, menikah, seorang laki-laki menikah dengan wanita, dihalalkan hubungan antara laki dan perempuan dengan aktu nikah. Itu nikmat yang luar biasa. Tapi justru setelah dikasih nikmat dia kufur, maka nggak ada faedah dia hidup di dunia. Harus dilempar batu sampai meninggal dunia. Bagaimana kalau ketika di suatu negara wilayah yang tidak bisa diterapkan hukum ini, maka tidak boleh ini disebar-sebarkan. Ya, misalnya melakukan sesuatu perbuatan ini karena nggak mungkin bisa diterapkan hukum Islam, maka nggak perlu diinfokan pada yang lain. Hanya perlu diinfokan kepada orang yang alim sekaligus yang amanat, yang mana kabar ini nggak mungkin dibuka kepada siapapun untuk memberikan penjelasan bagaimana hukumnya. Demikian. Jadi supaya faham, kata Allah Subhanahu wa taala, "Was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanya kepada orang yang berilmu ketika engkau tidak mengetahui sesuatu permasalahan hukum. Kan sekarang Masya Allah terjadi perzinahan di mana-mana. Belum menikah, sudah hamil duluan. Bagaimana hukumnya? Banyak orang yang nggak tahu tentang hal ini. Tetap dinikahkan, dikumpulkan, maka zina terus umur hidup itu. Sampai mati. Anaknya juga zina terus ketika mungkin anaknya perempuan. Karena bapak biologis gak sah untuk jadi wali. Ini perlu diketahui. Maka kalau bertanya kepada orang yang alim, yang amanah. Jangan tanya kepada teman lesehan, gak bisa kasih solusi itu. Ya, gak bisa memberikan jawaban sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Faqalat, maka wanita mengatakan, ya Nabi Allah, asabtu haddan faqimhu alayya. Ya Rasulullah, aku telah melakukan perzinahan ya Nabi, maka tegakkan hukuman kepadaku. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala fahsin ilaiha fa idza wadat fa'tini biha. Maka Nabi memanggil walinya seraya memberikan wasiat, ya, berbaik-baiklah kepada wanita ini. Jangan dipukuli, jangan didolimi, kasih makan sebagaimana mestinya, ya. Jangan didolimi, nanti karena sudah berbuat zina dipukuli terus setiap hari, atau mungkin gak kasih makan dan macam-macam. Kata Nabi, ya, berbaik-baiklah kamu kepada wanita ini. Ketika dia telah melahirkan dan telah menyapih anaknya, datangkan kepadaku, akan aku tegakkan hukuman kepadanya. Fafa'ala. Kemudian walinya mempraktekkan. Kemudian didatangkan wanita ini ketika anaknya sudah bisa disapih. Artinya anak sudah mencapai umur 2 tahun. Fasukat ilaihi siyabuha, maka dikencangkan bajunya. Farujimat, kemudian dia dirajam. Fasalla ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah meninggal wanita ini, Nabi mensolatkan jenazahnya. Faqala Umar, maka berkata Umar, "Atusalli ilaiha ya Rasulullah, faqad zanat." Ya Nabi, apakah Anda mensolatkan wanita ini ya Nabi? Padahal dia telah berzina ya Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qad tabat taubatan law kusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah lawasyatum." Wahai Umar, dia telah bertaubat dengan taubatan nasuha. Andai saja taubatnya dibagi 70 penduduk Madinah, dalam lafaz yang lain, andai saja taubatnya dibagi untuk seluruh kota Madinah, lawasyatum, akan cukup bagi mereka. Dia datang kepada Nabi, padahal nggak ada satupun yang tahu tentang perbuatannya, mengakui perbuatannya agar ditegakkan suatu hukuman, karena takut hukuman nanti di yaumil qiyamah. Bukannya itu tobat yang luar biasa? Dan kita namanya manusia, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak cucu Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah, dia mengakui kesalahannya, bertaubat dengan taubatan nasuha setelah dia berbuat kesalahan. Pelajaran dari hadis ini, bahwasanya Nabi menunda hukuman atas wanita yang hamil ini. Mengapa? Kalau ditegakkan waktu itu, janin yang ada dalam rahimnya juga ikut mati. Padahal janin gak ikut apa-apa dia, gak ikut berbuat dosa. Yang berbuat dosa adalah ayah dan ibu biologis itu. Anaknya gak ikut apa-apa, dan anak tidak mewarisi dosa kedua orang tuanya. Maka ditunda sampai melahirkan, bahkan ditunda sampai bisa disapih, baru ditegakkan hukuman. Itu bukti Islam sangat peduli dan memberikan perlindungan kepada anak. Aku qouli hadza wastaghfirullah innallaha wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Sidang jemaah rahimakumullah, bukti Islam adalah agama yang sangat peduli dan memberikan perlindungan kepada anak. Islam mengharamkan untuk menggugurkan kandungan, menggugurkan janin ketika janin itu telah berumur 120 hari. Dan Islam juga tetap mengharamkan untuk menggugurkan kandungan walaupun belum mencapai umur 120 hari. Kecuali ada udzur yang dibenarkan dalam syariat. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana hit'an kabira.
Jangan sekali-kali kamu bunuh anak-anakmu karena takut miskin. Karena sesungguhnya aku Allah yang telah memberikan rezeki kepada mereka, bahkan kepada kalian sendiri. Membunuh mereka merupakan dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini benar. Orang yang masih bujangan, walaupun pekerjaannya mapan, dia mungkin nggak punya rumah. Dia mungkin nggak punya mobil, nggak punya kendaraan. Tapi setelah dia menikah, dia punya rumah, dia punya mobil, dia punya sepeda motor, dan semuanya. Karena sesungguhnya anak-anak itu dikasih rezeki oleh Allah, cuma lewat perantaraan kita. Maka biasanya ketika anak-anak sudah tuntas semuanya, nggak butuh biaya, biasanya usaha kita mungsret sudah. Ya, yang mungkin dagang macam-macam hebat luar biasa, setelah anaknya tuntas semuanya, usahanya mulai mungsret. Mengapa? Karena hakikatnya itu rezeki anak cuma ngampung lewat kita. Sekarang anak-anak sudah punya rumah sendiri, keluarga sendiri. Rezekinya diambil mereka sendiri tanpa melewati kita lagi. Yang terakhir jamaah rahimakumullah, bukti bahwasanya Islam adalah agama yang sangat peduli dan juga memberikan perlindungan kepada anak. Seorang suami yang menceraikan istrinya sedangkan istri dalam keadaan hamil, maka suami wajib kasih nafkah dengan sempurna. Tidak boleh dikurang-kurangi. Bahkan ketika mantan istri itu yang merawat anaknya, mantan suami tetap wajib kasih nafkah. Tujuannya agar anak yang lahir terjamin makannya, terjamin minumnya, terjamin pakaiannya, terjamin pendidikan dan kesehatannya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa in kunna ulati hamlin fangfiqu alaihinna hatta yadhna hamlahun fa in ardana lakum fa'atuhunna ujurahun." Ketika istri yang kamu ceraikan dalam keadaan hamil, kata Allah, maka kasih rizki, kasih nafkah dengan sempurna, gak boleh dikurang-kurangi. Fa'in ardokna lakum fa'atuhunna ujurahun. Demikian pula ketika mantan istri itu yang menyusui, yang merawat anakmu, maka mantan suami tetap wajib kasih nafkah. Contoh misalnya seorang istri yang hamil diceraikan oleh suaminya, maka suami tetap kasih nafkah dengan sempurna. Kemudian setelah melahirkan, berarti masa iddahnya telah habis. Maka mantan suami juga tetap harus kasih nafkah kepada mantan istrinya. Tujuannya bukan kasih nafkah kepada mantan istrinya, hakikatnya memberikan nafkah kepada anak yang dirawat oleh mantan istrinya. Maka tanggung jawab seorang suami ketika cerai, anaknya ikut mantan istri, dia nggak ngereken bagaimana belonjonya, bagaimana makannya, bagaimana minumnya, bagaimana pakaiannya, bagaimana pendidikannya, dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan nanti akan dituntut. Mungkin di dunia anak-anaknya nggak berani nuntut, karena orang tuanya, ayahnya kerang misalnya, ya menakutkan misalnya, anaknya nggak bisa nuntut, istrinya juga nggak bisa nuntut, tapi nanti di pengadilan Allah di yaumil qiyamah mereka akan menuntut keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib belajar agama supaya kita faham apa tanggung jawab kita, apa tanggung jawab kita kepada anak, kepada istri, kepada seluruhnya. Sehingga ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita terbebas dari semua tanggung jawab ini nanti di yaumil qiyamah. Sudah jemaah-jemaah rahimakumullah, ini yang bisa kita sebut jelaskan berkaitan dengan Islam, agama yang sempurna, agama yang betul-betul memberikan memberikan perlindungan dan peduli kepada anak, karena diharapkan dari mereka nanti muncul ya orang-orang yang hebat yang bisa mengembangkan Islam di seluruh seantero jagat ini. Karena ada kata-kata mutiara, hendaklah orang-orang setelah kita, anak cucu kita ini jauh lebih hebat melebihi kita sendiri. Karena kita nggak mungkin hidup terus di dunia. Ya, setelah ini kita akan meninggal dunia. Yang meneruskan adalah anak-anak kita, cucu-cucu kita. Maka diharapkan di situ
anak cucu kita anak cucu yang kuat, baik fisiknya, baik mentalnya, baik akidahnya, baik kecerdasannya ataupun ekonominya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu alaihim. Hendaklah mereka itu takut untuk meninggalkan anak cucunya dalam keadaan lemah, yang mereka juga sangat khawatir atas kesejahteraan mereka. Kita takut jangan-jangan anak kita akidahnya lemah, jangan-jangan anak kita agamanya lemah, jangan-jangan anak kita ekonominya lemah, jangan-jangan anak kita semuanya lemah. Karena kata Nabi kita Muhammad SAW, al-muslimul qawi ahabba ilallah minal muslimid dhaif. Muslim yang kuat itu jauh dicintai oleh Allah melebihi muslim yang lemah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita yang hadir di sini dan kaum muslimin dimanapun mereka berada diberikan keteguhan iman, kelurusan tauhid dan semangat untuk mengikut pada sunnah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zid 'alaina ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.